Leluhur kita tidak menghafal ayat-ayat suci, tapi mereka menghayati hidup dengan penuh hormat. Mereka tidak membaca kitab suci dengan suara keras, tapi mereka membaca isyarat alam, membaca rasa, membaca laku. Contoh, ketika melihat daun gugur, mereka merenung. Itu pertanda bahwa semua yang hidup pasti akan kembali. Saat mendengar gemericik air, mereka merasa, begitu sejuknya hidup jika mengalir, tidak memaksa, tidak melawan takdir. Apakah itu bukan bentuk sembahyang? Mereka tidak menyebut nama-nama Tuhan dengan keras. Tapi setiap tarikan napas, setiap langkah adalah pengingat akan kebesaran Sang Pencipta. Leluhur Jawa mengenal siraman roso. Ini bukan mandi biasa, tapi pembersihan batin. Dilakukan dalam keheningan, mandi di mata air sambil memohon maaf, memohon kekuatan, dan meninggalkan segala kotoran batin. Ini biasa dilakukan menjelang hari-hari penting. Entah untuk anak yang akan menikah, atau saat seseorang merasa hatinya gelisah dan ingin bersih kembali. Siraman bukan sekadar membasuh badan, tapi membersihkan jiwa. Dan saya yakin, ini adalah bentuk sembahyang yang sangat menyentuh, bahkan mungkin lebih dalam dari ritual formal yang terburu-buru. Saya ingin cerita sedikit soal perempuan. Banyak perempuan setelah melahirkan, bingung. Kalau sudah selesai nifas, harus mandi wajib atau gimana? Secara agama formal, memang ada mandi wajib. Tapi leluhur Jawa juga punya caranya sendiri. Siraman resik. Ini bukan hanya mandi, tapi perayaan. Pembersihan lahir dan batin, diberi bunga, didoakan keluarga, disambut dengan syukur. Sebab bagi orang Jawa, seorang perempuan yang habis melahirkan sedang dalam kondisi paling sakral. Ia baru saja menjadi perantara lahirnya nyawa baru. Leluhur kita tidak menyuruhnya tergesa-gesa melakukan ritual, tapi justru menyuruhnya tenang, kembali menyatu, dan menjalani masa resik dengan khidmat. Bukankah ini bentuk sembahyang yang sangat menyentuh jiwa? Mengapa leluhur kita tidak menyebutnya sholat? Karena mereka tidak berbahasa Arab. Tapi bukan berarti mereka tidak berdoa. Mereka menyebutnya sembahyang, semedi, tirakat, ngiloroso, dan ingat, Tuhan dalam bahasa Arab disebut Allah, tapi dalam bahasa Jawa disebut Sang Hyang. Di Bali disebut Ida Sang Hyang Widhi. Di Batak disebut Mulajadi Nabolon. Di Sunda disebut Batara Tunggal. Tapi semua mengarah ke satu, Yang Maha Esa. Jadi kalau seseorang menyebut Sang Hyang atau Gusti, lalu Anda bilang dia tidak bertuhan, itu seperti orang Prancis bilang orang Indonesia tidak bertuhan, karena tidak menyebut Dieu, Tuhan dalam bahasa Prancis. Saya mengatakan ini bukan untuk membantah agama manapun. Justru saya ingin kita semua, apapun agama dan kepercayaan kita, belajar melihat dengan rasa. Kalau Anda sholat, lakukan dengan khusyuk, penuh cinta. Jangan menghina mereka yang caranya berbeda. Kalau Anda sembahyang dengan cara leluhur, lakukan dengan tulus, tanpa rasa benci pada yang lain. Karena hakikatnya, semua yang tulus sedang dalam perjalanan menuju satu titik. Tuhan yang Maha Esa. Kadang saya merasa sedih. Bayangkan bagaimana leluhur kita disalahpahami, dituduh musyrik, dianggap tidak sembahyang, padahal mereka hidup dengan sangat halus. Mereka tidak membenci. Mereka tidak saling hujat. Mereka tahu cara menjaga keharmonisan dengan alam, dengan sesama, dan dengan yang tak kasat mata. Saya membayangkan seorang simbah saya duduk di depan tungku, membakar kayu sambil bergumam,
Ya Gusti, kawula nyuwun pangapura. Bahkan suaranya tidak terdengar, tapi saya yakin Tuhan mendengarnya, dan saya yakin itu adalah sembahyang yang paling suci. Kadang kita lupa bahwa leluhur kita bukan hanya mewariskan budaya, tetapi juga hikmah. Di balik tarian tradisional, upacara adat, sesaji, hingga tembang macapat, semua itu bukan hanya tontonan, tapi juga bentuk doa, bentuk sembahyang yang sangat dalam. Coba perhatikan tembang-tembang Jawa seperti Dandang Gula, Kinanti, atau Pangkur. Di balik nadanya yang lirih dan lembut, tersembunyi ajaran hidup. Tentang bagaimana manusia harus hidup selaras, menjaga hati, menahan diri, dan tidak rakus. Semua itu bagian dari sembahyang. Karena sembahyang bukan hanya soal memuja Tuhan, tapi juga memuja nilai-nilai Tuhan. Kasih sayang, ketenangan, kesabaran, dan kejujuran.